Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Pada pagi hari ini kita akan memasuki acara tamu desa atau tatap muka dengan desa episode yang ke-11. Kepada narasumber pada pagi hari ini ada dua, yaitu satu dari Kepala Desa Mahahe, namun sampai saat ini kita masih menunggu beliau, dan satu lagi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Ibu, Ibu Kadis. Ibu. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu, terima kasih sudah bersedia bergabung di acara kami. Acara ini merupakan acara tatap muka atau pertemuan online yang menjadi media atau sarana bagi kita semua untuk saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi pengalaman tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa. Acara ini bisa juga disaksikan melalui streaming YouTube, yaitu channel kami BLM Makassar Official. Tapi mungkin belum sementara dicoba untuk connect. Kemudian selamat datang dan selamat bergabung kepada para audiens yang pada kesempatan ini terdiri dari pegawai Balai Latihan Masyarakat Makassar dan dari luar Balai Latihan Masyarakat Makassar, yaitu ada dari pusat, dari Kementerian Desa, kemudian dari instansi yang lain yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Mungkin pada kesempatan ini kita masih dalam suasana Lebaran, untuk itu kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita diterima oleh Allah. Tema yang akan kita bicarakan atau bahas pada tamu desa kali ini adalah membangkitkan ekonomi desa di tengah COVID-19. Tema ini cukup menarik dan sangat relevan untuk kita bicarakan, untuk kita angkat dalam suatu perbincangan. Dan pada kegiatan ini, alhamdulillah, kita kedatangan narasumber yang tepat, yaitu Ibu Insinyur Siti Wahyuni Burman, MSc, beliau Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Mutong, dan keseharian dari tugas Ibu ini adalah, Kepala Dinas ini adalah tentu berkaitan dengan pengembangan ekonomi, sehingga sangat tepat dan sangat istimewa lagi di acara kita pada kali ini, karena selama ini dalam episode-episode sebelumnya kita hanya mendapatkan narasumber dari bapak-bapak, tapi alhamdulillah pada episode ini kita kedatangan Ibu dan dari Kepala Desa Bapak, jadi saya cukup sempurna. Di tengah penyebaran COVID-19 yang telah menjangkiti hampir semua daerah, hampir semua wilayah, termasuk sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, dengan adanya COVID-19 ini, banyak yang terkena dampak dari COVID ini, yaitu baik itu dampaknya terhadap bidang pendidikan, bidang transportasi, pariwisata, perhotelan, dan yang paling terkena juga adalah di bidang ekonomi. Kita memahami atau mengetahui bersama bahwa masyarakat kita pada situasi sekarang ini banyak yang terkena PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian banyak juga yang kesulitan di dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu, untuk kesempatan ini,
kita akan mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari narasumber kita, yaitu menyangkut bagaimana kondisi perekonomian kita yang ada di daerah, yang mungkin juga berimbas ke desa-desa, dan bagaimana program yang telah dilakukan atau mungkin direncanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah dan juga yang ada di desa. Dan juga mungkin akan dikaitkan dengan bagaimana peluang-peluang dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM, terhadap pengembangan UKM dan juga usaha-usaha informal, usaha-usaha kecil yang ada di desa. Dan kami juga sampaikan kepada Ibu Kadis bahwa di desa itu kita juga punya lembaga ekonomi, Bu, yang hampir serupa dengan koperasi, yaitu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan itu mungkin ke depan bisa ada kolaborasi, bisa ada pembinaan yang juga, karena BUMDes itu sebenarnya merupakan bagian dari UKM. Baik, untuk tidak memanjangkan waktu, maka kami persilakan kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi, Ibu Insinyur Siti Wahyuni Burman, MSc, untuk menyampaikan materinya. Disilakan, Bu. Ibu Kadis. Ibu Kadis bisa mendengarkan? Halo, Ibu? Tidak. Mohon maaf, ini kita agak ada gangguan jaringan. Halo, Ibu Kadis? Ya, jadi sambil menunggu connect dengan Ibu Kepala Dinas dan juga menunggu narasumber dari Kepala Desa Mahahe yang sampai saat ini masih kita menunggu connecting dari beliau, mungkin perlu kita pahami bersama bahwa membangun desa, membangun perekonomian desa itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, berbagai instansi, yang salah satu pihak yang bisa kita ajak untuk membangun, untuk mengembangkan ekonomi desa adalah dinas yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, yang kita pada pagi hari ini kita sudah undang beliau. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa connect dengan Ibu Kepala Dinas untuk kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih luas tentang bagaimana program-program dari Dinas Koperasi dan UKM untuk mengajak bagaimana masyarakat bisa mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Ya, jadi ini kami mohon maaf kepada para audiens. Sementara tim kami memperbaiki jaringan karena ada gangguan, dan juga kita belum ada connect dengan Ibu Kadis, ya. Oh ya, mohon maaf Ibu Kepala Dinas, agak ada gangguan juga, agak keluar, dan kita masih menunggu dari Kepala Desa untuk bergabung. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama beliau sudah bisa bergabung, dan Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM juga bisa kembali bergabung dengan kita sambil memperbaiki jaringan yang lagi kurang bagus. Masalah pengembangan ekonomi
menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas bersama, untuk kita buat masukan-masukan kepada desa, oleh karena di desa sekarang ini juga mengalami imbas yang begitu luas terhadap pandemi COVID-19. Sebentar ini kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman dari kepala desa, yaitu Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, di dalam memberikan dorongan kepada BUMDesnya dan juga usaha-usaha yang ada di masyarakat dalam rangka untuk membuat sektor real atau usaha-usaha yang ada di desa itu kembali tumbuh atau bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum adanya pandemi ini. Dan berdasarkan regulasi yang ada di Kementerian Desa, yaitu yang berkaitan dengan COVID-19 ini, memang sangat memungkinkan desa itu melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif atau kegiatan-kegiatan yang mungkin dari awal sebelum pandemi ini merencanakan yang tidak begitu menyentuh ekonomi, tetapi dengan adanya pandemi ini dan adanya regulasi seperti adanya peraturan Menteri Desa nomor 6, itu kan sangat memungkinkan untuk melakukan perbaikan atau melakukan kegiatan-kegiatan desa, kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi, di mana dari kemampuan regulasi yang diberikan oleh Kementerian Desa melalui surat edaran nomor 8, nomor 11 dan seterusnya, itu memungkinkan mengadakan di desa itu melakukan pergeseran-pergeseran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat, memberdayakan perekonomian masyarakat. Ya, baik, Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM sudah bergabung kembali. Halo Ibu. Iya. Oh iya, terima kasih Ibu sudah bergabung kembali. Ini Bu sambil memperbaiki jaringan ini, mohon maaf kita lagi ada gangguan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ini Bu. Kami akan mempersilakan Ibu Kepala Dinas untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan ekonomi di desa Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai beserta seluruh jajarannya dan para undangan lainnya yang bergabung dalam video conference kali ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bangga dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas diundangnya kami untuk bergabung dalam acara program Tamu Desa oleh Balai Diklat Makassar. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga buat kami, sehingga melalui kesempatan ini kami insya Allah bisa berbagi informasi berkaitan dengan apa yang kita inginkan dalam yang akan kita bahas nanti ke depannya. Di Kabupaten Parigi Motong, alhamdulillah sampai saat ini termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum ada terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Insya Allah sampai dengan hilangnya virus ini, insya Allah di kabupaten kami tetap aman dan terkendali dan tidak ada positifnya dari virus corona ini.
Jadi kami berharap seperti itu. Kemudian tetapi meskipun demikian, walaupun di sini tidak ada yang positif sampai saat ini, tetapi dampaknya buat keseluruhan masyarakat di Kabupaten Parigi Motong tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, peradaban, dan sampai ke perekonomian masyarakat di Parigi Motong. Parigi Motong ada 278 desa, Pak. Kemudian tahun lalu mungkin kami sudah entaskan, jadi sudah tidak termasuk di daerah tertinggal gitu, mulai tahun lalu. Kemudian tapi ya kami senang sekali bisa bergabung di sini, sekali lagi saya sampaikan. Jadi kondisi perekonomian di Kabupaten Parigi Motong dengan adanya situasi sulit sekarang ini itu dirasakan benar-benar oleh pelaku usaha mikro yang ada di Parigi Motong, tentunya juga berada di pedesaan. Hanya saja kalau di desa, Pak, berpengaruh penurunan di perekonomian, tetapi tidak terlalu signifikan penurunannya. Kenapa? Karena masyarakat di desa itu masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan usaha-usaha lainnya, baik itu pertanian, perikanan, maupun di sektor jasa lainnya, tetapi penghasilannya atau pendapatannya jelas menurun. Karena ya permintaannya berkurang atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Jadi misalnya produk pertanian seperti beras. Kalau beras kita aman, Pak, karena Parigi Motong ini merupakan lumbung berasnya Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau beras aman, bahkan dalam situasi sulit ini pun masih ada pedagang-pedagang yang datang ke Parigi dan menjualnya sampai ke wilayah utara, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hanya saja misalnya yang tanaman-tanaman hortikultura itu fluktuatif, jadi kadang turun harga, ya itulah yang menyebabkan karena permintaannya tidak menurun sehingga harga akan turun. Itulah yang menyebabkan sehingga kondisi perekonomian di Kabupaten Parigi Motong itu sebenarnya juga terdampak, tetapi alhamdulillah tidak terlalu signifikan seperti mungkin di daerah-daerah lain yang sampai besok mau makan apa itu tidak tahu. Tapi kalau di Parigi alhamdulillah kondisi ini masih aman dan terkendali. Kalaupun harga-harga naik, tentunya petani tidak akan menikmati kenaikan, karena kenaikan-kenaikan itu akan dinikmati oleh pedagang-pedagang di luar atau pelaku-pelaku usaha lainnya yang ada di luar selain petani. Kemudian dalam kaitan itu, utamanya di pelaku usaha mikro, baik di sektor-sektor real maupun di sektor jasa, itu program-program yang sudah kami lakukan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Parigi Motong, itu yang pertama tentunya di awal-awal kami melakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro yang terdampak, yang benar-benar terdampak COVID-19. Kemudian yang kedua, kita akan mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Dalam hal ini membantu memasarkan produk-produk pelaku usaha mikro. Kemudian mendorong penyediaan masker kain, hand sanitizer, dan APD lainnya pada pelaku usaha mikro di bidang konveksi agar dapat berproduksi. Jadi berkaitan dengan pelaku usaha mikro yang ada di pedesaan maupun di dekat-dekat ibu kota kabupaten, itu sebenarnya yang terkena dampak karena rata-rata pasarnya sepi dan tidak ada permintaan. Tapi ya di sisi lain tadi
ada beberapa momen yang sangat menguntungkan juga untuk pelaku-pelaku usaha mikro. Yang pertama, momen bahwa orang semua butuh masker. Sementara masker yang sesuai standar kesehatan itu tidak ada, meskipun harganya mahal tapi tidak tersedia di pasaran. Jadi itulah yang kita dorong untuk semua penjahit, pelaku usaha mikro di bidang konveksi itu memproduksi masker kain. Sehingga inilah yang menguntungkan untuk pelaku-pelaku usaha yang bergerak di konveksi. Jadi rata-rata semua, termasuk yang kemarin sempat dilatih oleh Balai Latihan Makassar bekerja sama tahun lalu. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Ibu Ella yang sudah datang dan timnya yang sudah datang ke sini. Kami sangat berterima kasih karena yaitu akhirnya sekarang kami merasakan pengaruh yang positif terhadap pelatihan yang diberikan, dan kami berharap juga bahwa pelatihan itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi akan ada kerjasama lainnya yang akan kita bangun secara berkelanjutan. Kemudian momen yang berikut adalah momen bulan Ramadan dan momen menyambut Idul Fitri, di mana ini pelaku usaha mikro yang bergerak di kuliner, catering dan kue-kue kering, dan itu dipasarkan secara online maupun secara langsung, tetapi kebanyakan secara online. Momen inilah yang membantu para pelaku usaha mikro yang bergerak tadi di sektor kuliner, catering, dan makanan lainnya. Itulah yang meningkatkan sebagian pendapatan. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, momen-momen seperti ini tentunya tetap mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian saran kami selanjutnya, penanganan pasca COVID ini, jika seandainya nanti berakhir, tentunya pemulihannya cukup agak memakan waktu, tapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk menyusun program pemulihan, utamanya untuk pelaku-pelaku usaha mikro ini, harus secara terpadu, tidak jalan sendiri-sendiri. Artinya program ini harus secara terpadu dilakukan. Kenapa? Karena kalau pelaku usaha mikro itu banyak yang ngurus, Pak. Ada beberapa kementerian dan OPD yang ada di daerah yang mengurus, sehingga harus dilakukan secara terpadu sehingga akan fokus dan memang benar-benar menyentuh masyarakat apa yang dibutuhkan. Kemudian yang berikut adalah memberikan bantuan stimulus kepada pelaku-pelaku usaha yang terdampak, karena kondisi ini kalau berjalan sampai 3 bulan lagi ke depan, mungkin banyak pelaku-pelaku usaha mikro itu yang akan kolaps, akan bangkrut karena habis sama modal-modalnya nanti. Kalau kondisi ini tetap seperti ini. Jadi ya itu harus diberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan kepada akses permodalan. Hal ini KUR yang masih relevan sampai saat ini dengan ultramikro. Jadi itu yang kami harapkan untuk. Kemudian berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa di desa itu ada BUMDes, kami sudah paham dengan benar bahwa ada BUMDes juga. Tentunya sejak ada BUMDes kemarin, kami sudah berkeinginan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kolaborasi, misalnya antara koperasi dengan BUMDes. Kenapa? Karena kalau BUMDes kan wilayahnya cuma di desa saja, Pak, di desa. Sementara koperasi itu bisa menjangkau lebih luas wilayahnya. Sehingga mungkin ada kolaborasi, hanya kita belum menemukan sistem atau metode yang pas untuk kolaborasi, model kolaborasi seperti apa.
yang harus kita bangun. Apakah modal penyertaan dari BUMDes ke koperasi atau sebaliknya. Tapi yang jelas, kami berharap bahwa anggota-anggota di BUMDes itu adalah pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di desa. Untuk BUMDes di Parigi Motong, di pedesaan, kemarin ketika masyarakat sudah diberi bantuan langsung tunai, itu BUMDes yang menyiapkan sembakonya, Pak. Menyiapkan sembako sehingga masyarakat tidak perlu membeli keluar ke toko kemana, tapi BUMDes yang menyiapkan kebutuhannya. Jadi itu yang dilakukan oleh BUMDes yang ada di sebagian yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Artinya BUMDesnya sudah jalan, tapi ada kan beberapa BUMDesnya juga yang belum jalan karena agak sulit. Apalagi sekarang modal penyertaannya ditarik, ada yang ditarik untuk membayar BLT, Pak. BLT. Ya. Jadi itulah yang untuk sementara, Pak, dari kami yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bisa berkembang dalam diskusi-diskusi. Nah, sebentar saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penjelasan dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi. Terima kasih Bu atas pemaparannya dan sangat menarik. Kelihatannya Kepala Desa Mahai sudah bergabung. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Pak Desa. Pak Maslim Jabir, Pak Maslim. Oh belum bergabung ya, mohon maaf. Ya, sambil menunggu narasumber yang kedua, yaitu Bapak Kades, kita langsung saja mungkin, sesuai dengan permintaan juga dari Ibu Kepala Dinas tadi, untuk mungkin bisa lebih mengembangkan apa yang sudah disampaikan tadi, dan cukup menarik, banyak hal yang disampaikan terkait dengan pengembangan ekonomi, dan juga disentuh tentang pengembangan ekonomi di desa. Juga tadi cukup menarik di bagian akhir disampaikan bahwa keinginan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama antara pihak koperasi dan UKM di kabupaten, dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten, itu sebenarnya ada keinginan yang kuat untuk bekerja sama dengan BUMDes, tetapi karena perbedaan wilayah kerja mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, sehingga masih mencari model yang tepat. Ya, mungkin ini yang menarik juga untuk kita meminta sumbang saran dari para audiens, siapa tahu ada yang bisa memberikan model, menawarkan model-model yang cocok untuk daerah, untuk desa, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Baik, kepada para audiens, kami beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan, memberikan masukan, atau mempertajam lagi apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, dikaitkan dengan tema kita, yaitu membangkitkan ekonomi desa di tengah COVID-19. Disilakan, bisa melalui chat di kami, tapi kalau YouTube mungkin belum bisa. Disilakan yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ingin memberikan saran. Saya Pak Sarif, moderator. Silakan Ibu Sarifah dari BN Makassar. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Kabala. Sekaitan tadi pemaparan dari Dinas Koperasi dan UKM. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kerjasama kolaborasi BUMDes dengan koperasi. Ada pengalaman waktu di daerah pembinaan koperasi, ada satu usaha yang katakanlah waktu itu di Kabupaten Maros
usahanya itu bergerak di biogas alam cair, yang mana biogas itu banyak permintaan dari luar. Cuma persoalannya ketika produk yang dihasilkan oleh koperasi yang bersangkutan mau ekspansi keluar, itu terkendala pada persoalan izin produk, karena harus ada izin produk dari Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Dan itu untuk mendapatkan izin produk dari Kementerian Hukum dan HAM itu membutuhkan biaya sampai 50 juta. Ini yang susah diakomodir oleh koperasi yang bersangkutan. Nah, dengan cara kerjasamanya itu diambillah kerjasama dengan koperasi lain yang memiliki izin usaha yang bisa ekspansi keluar. Katakanlah pada waktu itu adalah koperasi Angkatan Darat, koperasi tentara, dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Ini kerjasama antara koperasi. Mungkin dengan BUMDes mungkin mirip-mirip seperti itu kondisinya. Jadi waktu itu karena terkendala dengan hal seperti itu, dilakukanlah kerjasama dalam bentuk memakai label koperasi lain. Tetapi ini mungkin hal yang kurang bagus karena koperasi yang sebenarnya yang memiliki produk unggulan yang bagus, memiliki potensi yang bagus, itu kurang bisa dikenal di daerah lain karena memang menjadi kendala di beberapa daerah yang menjadikan produk itu susah untuk ekspansi keluar. Jadi mungkin ini tadi memang perlu pemikiran yang mendalam untuk melakukan kolaborasi antara BUMDes dan koperasi. Tetapi waktu itu juga karena koperasi bisa berada di dalam BUMDes, kegiatan BUMDes. Koperasi karena dia memiliki badan hukum yang kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa secara legal. Itu kali Pak untuk sementara. Kemudian hal lain barangkali ini saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan Ibu Kadis masalah memasarkan produk-produknya dengan online, sistem online. Walaupun mungkin produk UKM dan koperasinya itu hanya sebatas untuk lokal. Saya terinspirasi dengan pemaparan yang disampaikan kemarin oleh Kepala Desa dari ND, dari Kabupaten ND, Kepala Desa Kepala Desa Detu Soko Barat. Kemarin itu pemaparannya luar biasa karena di tengah pandemi itu memasarkan produknya melalui BUMDes. Melalui BUMDesnya walaupun itu bersifat lokal. Tetapi bersifat lokalnya itu mengutamakan sebenarnya kepercayaan dari pelanggan. Untuk dari sisi manfaat, mungkin dari sisi keuntungan itu mungkin sangat-sangat terbatas, tetapi itulah karena kepercayaan yang dibutuhkan. Ada timbal balik dari sisi yang memakai produk itu. Jadi itu disampaikan bahwa bagaimana produk yang ditawarkan apa sudah sesuai. Dan jadi ada hubungan timbal balik. Dari situ mereka bisa mengetahui bahwa oh ternyata di sini Sekira cukup Ibu Ipa. Kemarin
Ya, Itu. kita untuk demikian tadi pertanyaan dari Ibu Sarifah. Untuk selanjutnya kita ambil 2 pertanyaan. Ibu Ira sudah mengajukan dari tadi. Silakan Ibu Ira. Terima kasih Pak Sarif, kedengaran Pak? Iya, bagus. Ya, oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kadis, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ibu Insinyur Siti Wahyuni, MSI. Selamat bergabung Ibu. Saya PSM dari Balai Latihan Masyarakat Makassar dan mohon izin Pak Kebalai untuk menyampaikan beberapa hal yang nantinya mungkin kita bisa diskusikan bersama. Dan yang terhormat juga teman-teman sekalian yang hadir dan bergabung di Zoom kali ini. Ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas di dalam pengembangan ekonomi. Baik kalau Dinas UKM dan Koperasi mungkin lingkup kerjanya bukan hanya di desa ya Bu, tapi juga melingkupi keseluruhan dari yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh desa, saya pernah beberapa kali pernah ke Parigi Motong Bu, bekerja sama dengan Dinas DPMD waktu itu. Kita mengadakan pelatihan badan usaha milik desa. Dan berkaitan dengan, kalau kita berbicara tentang koperasi dan UKM, koperasi dan BUMDes, kita berbicara seperti adik kakak ya Bu ya. Jadi kakaknya koperasi, adiknya BUMDes karena baru-baru lahir. Jadi tapi kakak dan adik ini harus bekerja sama di dalam mendorong dan memulihkan perekonomian yang ada di desa terutama. Nah, berkaitan dengan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, mungkin bukan hanya di kabupaten, pasti juga ada beberapa kegiatan UKM yang menjadi binaan yang ada di desa-desa. Nah, UKM yang ada di desa-desa, ada beberapa tempat yang pernah kami datangi, itu bekerja sama dengan BUMDesnya dalam hal melakukan kegiatan pemasaran. Jadi pemasarannya dilakukan oleh BUMDes, yang melakukan kegiatan produksi adalah UKM-nya. Karena kan BUMDes dalam hal ini UKM berada di wilayah satu desa tersebut. Kemudian tertarik tadi dengan kegiatan penjualan online yang dilakukan oleh beberapa UKM. Harusnya memang sudah menjadi pemikiran kita bersama bahwa pemasaran yang kita lakukan sekarang tidak hanya harus melalui offline, tapi sudah harus bisa beralih ke online, Bu. Karena memang tuntutan zaman yang menuntut seperti itu. Jadi bukan hanya sektor catering, sektor makanan, tapi di semua sektor kita sudah harus masuk ke digitalisasi untuk pemasaran. Jadi digital marketing. Jadi kita sudah harus bagaimana melakukan pemasaran melalui online. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dimanfaatkan, seperti e-commerce yang membuka diri. Sekarang e-commerce membuka diri seperti Shopee, Tokopedia, itu sangat membuka diri terutama untuk UKM, dan itu bisa dimanfaatkan, dan UKM bisa berkolaborasi dengan BUMDes. Ada juga beberapa tempat yang pernah kita datangi, kolaborasi yang dilakukan antara BUMDes dan koperasi sama seperti yang Ibu sampaikan dalam hal penyertaan modal. Jadi BUMDes menyertakan modalnya di koperasi, jadi nanti keuntungan koperasi juga dibagi kepada BUMDes. Pun juga dalam hal melakukan kegiatan penjualan produk, dalam hal ini menampung produk, misalnya ada koperasi besar, BUMDes yang menjadi pengumpul di desa, kemudian menyerahkannya kepada koperasi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan dikolaborasikan antara BUMDes dan koperasi, karena memang ini sama-sama usaha yang mazhabnya sebenarnya sama, ekonomi kerakyatan. Karena sama-sama memikirkan bagaimana, kalau koperasi lebih kepada anggotanya, tapi kalau BUMDes lebih kepada keseluruhan masyarakat yang ada di desa. Jadi beberapa hal termasuk penyertaan modal, termasuk dalam hal produksi, kemudian termasuk dalam hal bagaimana melakukan kegiatan penjualan secara bersama-sama. Jadi misalnya ada satu koperasi besar di suatu daerah, misalnya kalau Parigi Motong beras ya Bu, kemudian berasnya diambil dari BUMDes, kemudian koperasi yang membantu menjualkan, itu kan kolaborasi yang luar biasa ya Bu. Jadi dalam hal ini koperasi berjalan, BUMDes juga bisa berjalan. Jadi ada manfaat yang terbagi antara BUMDes. Jadi dan pertanyaan saya kepada Ibu,
kira-kira untuk pengembangan usaha di desa, apa saja yang nantinya bisa dilakukan oleh UKM dalam mengambil peran memulihkan kondisi ekonomi yang ada di desa, selain dengan mungkin dengan hal-hal yang tadi yang tadi Ibu sudah sebutkan tadi. Terima kasih Ibu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ada 2 pertanyaan Ibu Kadis. Teman-teman yang lain, audiens yang lain untuk bertanya selanjutnya. Kita persilakan dulu kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan tanggapan balik. Ini nampaknya banyak masukan Ibu tentang model-model kerjasama yang disampaikan oleh kedua penanya kita tadi. Disilakan Ibu Kadis. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya syukur alhamdulillah kita bisa berkembang apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas saran, tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Yang Ibu Sarifah tadi memaparkan bahwa ada kolaborasi yang sudah dibangun antara BUMDes dan saya tidak tahu apakah koperasi atau usaha ya. Memang beberapa produk yang itu terhambat kepada sertifikasi produknya, nanti ada beberapa izin yang diperlukan dan Kementerian Koperasi itu membuka ada programnya untuk bisa melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Koperasi akan melanjutkan ke Kementerian Kumham. Jadi ada MOU yang dibangun antara Kementerian Kumham dan Kementerian Koperasi berkaitan dengan sertifikasi produk seperti izin label, izin merek halal, dan yang sudah mau ekspor butuh ISO-nya dan lain-lain itu semua ada. Cuman ada beberapa prosedur yang harus kita lalui, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi berkaitan dengan BUMDes dan kolaborasi ini, Pak, Bapak Ibu, BUMDes ini lembaga ekonomi, ya, lembaga ekonomi yang ada di desa yang lahir setelah artinya bisa dibilang juga akan mempengaruhi jalannya koperasi. Kenapa? Karena dengan adanya BUMDes mungkin koperasi akan kehilangan pelanggan atau apalah, nasabah atau apa istilahnya. Ya, itu cuman apakah di BUMDes itu ada izin untuk misalnya kalau ada simpan pinjam, apakah dibenarkan BUMDes untuk mengelola simpan pinjam? Kenapa? Karena kalau ada unit usaha simpan pinjam berarti itu harus ada izin simpan pinjam yang harus dikeluarkan oleh yang berwenang dalam hal ini. Nah, inilah yang harus sebenarnya kita buat. Kalau memang di Parigi Motong ini saya sudah berkeinginan dari dulu, saya sudah jalan juga, saya sudah searching juga di daerah-daerah mana yang sudah berhasil antara kolaborasi antara BUMDes dan koperasinya. Tapi ya kita belum menemukan yang pas untuk dilakukan di Parigi Motong. Yang pertama tadi adalah modal penyertaan. Koperasi juga kan, koperasi yang di Parigi Motong itu sebenarnya koperasi terbaik di Sulawesi Tengah itu ada di Parigi Motong. Tapi itu bergerak di sektor simpan pinjam, di usaha simpan pinjam. Sektor realnya masih bergerak perlahan. Jadi, ya, alhamdulillah sampai saat ini koperasi-koperasi simpan pinjam yang ada di Parigi Motong itu sudah menyesuaikan diri juga dengan situasi sekarang yang ada COVID, karena pasti akan berpengaruh terhadap
kredit macetnya, itu yang saya sampaikan. Kemudian dari Bu Sarifah tadi, saya lupa juga menyampaikan bahwa masker-masker tadi atau APD lainnya itu bukan hanya lokalan, tetapi pelaku-pelaku usaha itu sudah memenuhi pesanan dari luar daerah, dari luar maksudnya di provinsi-provinsi lain, bahkan ada yang sampai ke Ambon, ke tetangga Gorontalo, Sulawesi Utara, itu memenuhi pesanan-pesanan itu, dan ke provinsi sendiri itu banyak yang pesan juga di Parigi Motong. Jadi kita tidak menjual lokalan juga, tapi kita sudah memenuhi pesanan-pesanan dari luar. Kemudian yang berikut adalah ya menarik kalau koperasi dan BUMDes dari Ibu Ira tadi, ya saya berpikir juga penyertaan modalnya sebenarnya. Hanya sampai sekarang ya ini berkaitan dengan saling percaya ini. Apakah BUMDes legowo, percaya, yakin untuk menyertakan modalnya di koperasi, karena ini masalah duit ini masalah kepercayaan. Ya. Kalau tidak ada kepercayaan dan karakternya tidak bagus, tentunya BUMDes akan pikir-pikir untuk melaksanakan kolaborasi. Makanya perlu ada kejelasan, perlu ada mungkin nota kesepahaman kalau itu akan berlanjut berkaitan dengan kerjasama yang akan dibangun antara koperasi dan BUMDes nantinya. Memang banyak yang harus kita bangun, hanya saja karakter masyarakat kita itu perlu dipertanyakan, utamanya di daerah saya di Parigi Motong ini. Kemudian untuk pengembangan usaha selanjutnya di desa pasca COVID ini, ya tentunya kembali kepada pelaku usahanya. Sekarang ini meskipun situasi seperti ini, tapi untuk memenuhi lokal-lokal tetap melakukan aktivitas produk-produk sesuai dengan permintaan pasar. Tapi kami yakin jika COVID ini segera berakhir dan menjauh dari Indonesia ini, ya mungkin kita bisa kembali beraktivitas secara normal, ataupun kalau toh tidak ya new normal itu, tapi kita akan secara mandiri untuk menghindari itu. Jadi pendampingan yang kami lakukan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di desa, karena yang di desa ini agak sulit kami jangkau, apalagi kalau desa-desa yang agak jauh, karena kami juga ada kawasan terpencil yang masih ada suku-suku terasing yang sekarang ini Pak Bupati sementara ada beberapa tamatan-tamatan SMA yang sudah disekolahkan, bahkan ada yang mau ke Goa untuk di pertanian. Jadi untuk mengangkat suku anak dalam, suku kawasan adat terpencil, jadi ada suku terasing di sini yang sementara Pak Bupati genjot juga, dan itu juga harus kita bekali dengan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan. Jadi kami tetap akan melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan baik itu secara online, dan karena saat ini kami belum bisa melakukan pelatihan-pelatihan ataupun pendampingan secara face to face, ya, tatap muka, tapi kami secara online, tapi kami tetap akan melakukan itu pendampingan dan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan usahanya, itu sudah ada kami lakukan saat ini. Jadi baik yang mau produk-produk kue, snack-snack, dan lain-lain itu sudah kami bantu untuk saat ini. Jadi
Sementara demikian Pak, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ini karena narasumber kita Pak Kepala Desa Mahahe nampaknya sudah bergabung. Untuk itu, sebelum ke pertanyaan yang berikutnya untuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM, kita mendengarkan dulu penjelasan dari Bapak Kepala Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Bapak Maslin Jabir. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Pak Maslin. Pak Kades. Keluar lagi ya? Mohon maaf ini ternyata jaringan dari kepala desa kita ini agak terganggu di sana. Ya, maklum di desa agak jauh. Ya, kalau belum bisa nanti kita lanjut dulu untuk tanggapan atau pertanyaan sesi kedua. Ya, untuk sesi kedua mungkin Ibu Kadis mohon izin untuk lanjut ke sesi kedua pertanyaan. Ya, baik. Nampaknya sudah ada penanya ya yang bersiap, yaitu Pak Ramli ya. Pak Ramli, silakan. Oke. Ya, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih banyak Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf Ibu Kadis, saya Ramli dari Balai Latihan Masyarakat Makassar yang pernah datang di Parigi Montong bersama dengan Ibu Ela. Kira-kira Pak, ini Bu, di tengah-tengah COVID ini tentunya kita semua prihatin dengan kondisi ekonomi khususnya di desa tentunya. Dan yang saya kepingin tanya sedikit di Ibu Kadis ini, kira-kira di UKM yang mempekerjakan karyawan-karyawan, tentunya kita menyadari bahwa dengan adanya COVID ini ada kemungkinan ada beberapa karyawannya yang dirumahkan tentunya. Kira-kira langkah-langkah apa yang diambil oleh Kadis tentunya untuk menangani karyawan-karyawan yang dirumahkan tentunya, supaya mereka bisa produktif kembali dan bisa berpenghasilan, apalagi kalau sudah dirumahkan sampai beberapa bulan ini tentu tidak ada produksi lagi. Dan kalau misalnya yang untuk yang lain, kalau berbicara tentang perut ini ya sudah luar biasa ini Bu, kalau ini. Jadi itu mungkin Bu, kira-kira langkahnya apa Dinas Koperasi UKM Koperasi dan UKM tentunya dalam hal menangani karyawan-karyawan yang dipekerjakan oleh UKM yang sudah dirumahkan, yang sudah tidak mendapatkan lagi penghasilan. Itu saja Bu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nanti kita tampung lagi satu pertanyaan. Nampaknya ada penanya dari Pak Parmin ya. Silakan Pak Parmin. Baik, mungkin bisa didengarkan baik. Agak kesulitan tadi. Cek Pak, bisa didengar? Bisa. Silakan Pak. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Kadis, Kepala Desa, dan terima kasih kepada BLM Makassar yang selalu mengundang saya pada acara ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mungkin ini bisa jadi rujukan dari Balai Latihan Masyarakat. Kebetulan saya baru selesai meriset tentang perkembangan BUMDes, walaupun riset saya baru skala lokal. Karena di pasca pandemi ini, kekuatan ekonomi terbesar sebenarnya berada di BUMDes. Namun ada beberapa hal yang menjadi temuan saya dalam penelitian. Yang pertama, kenapa
hampir di seluruh wilayah dan hampir di seluruh daerah BUMDes tidak berkembang dengan baik. Ada 3 hal yang menjadi indikator dalam penelitian saya. Yang pertama adalah kompetensi. Rata-rata, ya mohon maaf, cek. Ya, jadi rata-rata potensi yang ada di BUMDes tidak ada. Karena apa? Pedoman dari peraturan Menteri Desa yang mengharuskan seluruh pengurus BUMDes adalah warga atau masyarakat asli desa, sehingga ada beberapa desa yang tidak berkompeten di bidang itu dan harus dipaksakan lewat musyawarah desa. Ini sebenarnya harus dibenahi dulu untuk membangkitkan ekonomi desa. Logika sederhananya adalah kita ingin melaju dengan kencang tapi tidak memiliki supir yang handal. Itu analogi sederhana yang coba saya ceritakan dalam ending penelitian saya. Nah, mungkin bisa jadi rujukan awal untuk kita membangkitkan BUMDes kembali. Kemudian ada yang kedua adalah hampir rata-rata BUMDes takut untuk berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan di luar. Padahal dalam peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 sudah sangat jelas. Minimal 60% dana dari BUMDes dan 40% dari luar. Artinya kita bisa berafiliasi dengan usaha-usaha UMKM lain, dinas koperasi dan lain-lain. Ini belum terjadi. Apa belum terjadi? Karena rata-rata BUMDes itu masih memiliki kekuatan hukum melalui Perdes. Belum ada yang punya, sudah ada beberapa tapi tidak signifikan memiliki izin usaha dari legalitas dari notaris tentang akta pendirian usaha. Ini yang kelemahan-kelemahan BUMDes yang menjadi mungkin bisa jadi rujukan untuk BM melakukan kembali, dan mungkin ini peraturan Menteri Desa mungkin bisa direvisi kembali. Hari ini suarakan supaya Balai Latihan Makassar bisa mengkaji kembali tentang revisi peraturan Menteri Desa tentang BUMDes. Mungkin itu ada kelemahan-kelemahan BUMDes yang saya katakan, utamanya takut berkolega. Itu yang paling utama karena mereka tidak tahu kemana jalan berkoleganya. Sehingga BUMDes yang kisarannya, kalau di wilayah saya itu rata-rata BUMDes di atas 100 juta. Dan ya, kita semua tahu, BUMDes belum mampu mendongkrak perekonomian desa sampai saat ini. Belum sesuai harapan. Walaupun ada 1-2 tidak signifikan. Mungkin itu dari saya menjadi bahan masukan ke depan. Mohon maaf masuk tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Parmin. Nampaknya Pak Parmin ini memberikan masukan untuk Kementerian Desa, tapi tidak apa-apa juga nanti sedikit ditanggapi oleh Ibu Kadis. Nampak kembali Pak Kadis ini sudah bergabung ya dengan kita. Pak Kadis sudah masuk ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ini dari tadi ini ditunggu Pak Kadis. Ya, mungkin supaya pertanyaan tadi tidak kelupaan, mungkin bagaimana lebih baik kita tuntaskan dulu tadi untuk Ibu Kadis. Apa dijawab dulu Bu sebelum ke Pak Kadis kita? Ibu dijawab dulu atau bisa dijawab dulu Bu ya? Ya, Pak Kadis menunggu sebentar Pak Kadis, ada 2 pertanyaan ini, satu dari Pak Ramli yang menanyakan tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, dalam hal penanganan karyawan yang korban PHK Bu, yang sekarang lagi banyak. Kemudian dari Pak Parmin tadi lebih banyak memberikan masukan ke kami Bu, tapi tidak apa-apa sedikit bisa juga memberikan komentar. Disilakan Ibu Kadis. Jadi terima kasih Pak. 3 kalinya ini. Jadi dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa penurunan maksudnya pengaruh perekonomian karena di Parigi Motong karena adanya COVID ini tidak terlalu signifikan
Tidak terlalu sampai gimana gitu, tapi karena mereka masih bisa beraktivitas, hanya pendapatannya menurun. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha. Jadi tidak ada, belum ada PHK yang dilakukan. Kalau toh ada, itu adalah penurunan upah yang dikurangi, upahnya yang berkurang. Kemudian kami juga kemarin sudah secara nasional, kami sudah memasukkan data pelaku-pelaku usaha ini yang terdampak ke dalam program aplikasinya Kartu Prakerja yang dari Nakertrans. Kami berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang di Parigi Motong ini. Kalau toh itu nanti ada PHK itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak Nakertrans. Saya kira demikian, Pak. Ya. Kemudian kalau untuk BUMDes mungkin kalau terlalu teknisnya, ya kami tidak punya kewenangan untuk itu. Tetapi memang kalau saya memahami bahwa ini sudah ada koperasi, ya tadi juga saya sempat bingung bahwa sudah ada koperasi, terus tiba-tiba ada BUMDes lagi. Jadi ini apa maunya ini? Seperti ini. Jadi di satu sisi bisa-bisa akan saling menghambat itu, tapi itu hanya pemikiran pribadi saya. Tapi ke depan ya nanti, karena aturan-aturan yang dibuat ini ada yang dibikin oleh ini, sementara koperasi itu undang-undang, BUMDes ya seperti apa, tapi itu saya tidak, secara teknis mungkin saya tidak punya kewenangan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Untuk itu saya mohon maaf, dan saya kira itu ranahnya orang lain, Pak. Ya, saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan tanggapan dan masukan. Untuk berikutnya ini kita sudah akan mempersilakan kepada Bapak Kepala Desa Mahehe, Bapak Masling Jabir. Kebetulan beliau sudah masuk dan bergabung bersama kita. Pak Kades disilakan untuk memberikan pemaparan atau penjelasan berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa, oleh pemerintahan desa, berkaitan dengan bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat, ekonomi desa di tengah COVID-19 ini. Silakan Pak Maslim. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Balai Latihan Makassar yang menyelenggarakan pertemuan ini, yang saya hormati dan banggakan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Parigi Motong, hadirin semua yang sama berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun dalam video call pada siang hari ini. Desa saya, Desa Mahe, yang dihuni 680 kakak, yang tadinya dari bekas transmigrasi. Desa Mahe ini adalah kebanyakan dari pengelola perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit, kemudian palawija, termasuk penghasil jagung, ada juga padi sebagian, kemudian juga akhir-akhir ini peternakan sapi, dan juga babi. Karena di sini ada yang katakan Indonesia mini. Semuanya suku ada. Ada
dari Bali, Jawa, Mamasa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Jadi di sini bercampur baur. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada gontok-gontokan di dalamnya. Semuanya akur. Baik dalam melaksanakan ibadah, semuanya mengatur dalam undang-undang perlindungan. Itulah yang kita laksanakan pada siang hari ini. Lanjut, masalah dampak COVID-19 ini, alhamdulillah desa kami tidak terlalu terdampak karena itu tadi, perekonomian sawit masih berjalan dengan seperti biasa karena pabrik masih jalan. Andai kata COVID-19 ini pabrik juga ditutup, maka otomatis dampaknya akan sangat besar kepada wilayah kita, Desa Mahe, khususnya Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah. Karena penghasilan utama kita ini adalah perkebunan kelapa sawit. Desa saya ini ada banyak prestasi-prestasi yang dapat baik dari prestasi nasional maupun provinsi maupun kabupaten. Yang kabupaten ini pada saat sekarang ini saya berada di lapangan Saur Mahe. Ini lapangan yang terbaik di Mamuju Tengah, bahkan di Sulawesi Barat. Anggarang desa. Kemudian prestasi yang kedua adalah posyandu saya juara 2 tingkat nasional. Kemarin kami diundang Bapak Presiden waktu 17 Agustus. Alhamdulillah kita hadiri karena desa saya juga mewakili Sulawesi Barat posyandu dengan perpustakaan desa. Kami di sana juara 2 posyandu dan juara 3 perpustakaan desa. Kegiatan Bundes saya, mulai dari saya start pertama, saya kepala desa, ini menjelang 5 tahun perjalanan saya. Saya bangun dari uji coba percetakan, kemudian kursus komputer, karena kemarin kenapa saya adakan kursus komputer, karena SMA diwajibkan ikut ujian lewat komputer. Maka saya mencoba untuk membangun kursus komputer lewat Bundes. Kemudian penetasan BB, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian terowongan, jadi terowongan ini juga berjalan, namun yang dinikmati masyarakat saya kalau ada orang miskin yang melaksanakan pernikahan, melaksanakan acara-acara, kadang-kadang datang ke Bundes minta tolong dibantu untuk terowongannya. Pada waktu adanya COVID ini, alhamdulillah apa yang dikatakan tadi juga Kepala Dinas Koperasi UKM, juga tukang-tukang menjahit, kita suruh bikin masker. Disitulah kita beli untuk dibagikan kepada masyarakat desa kita. Ada beberapa ribu masker kita, karena kita bagi-bagikan sesuai dengan Kementerian Desa. Anggaran itu bisa kita alihkan ke sana. Kemudian kemarin juga kita salurkan BLT sebanyak 109 orang yang mengalami dampak COVID ini. Yang mengalami dampak COVID ini adalah sejak ditutupnya sekolah.
SD, SMP, SMA, akhirnya penjualan di desa kami betul-betul tertutup karena yang belanja kan anak sekolah. Inilah yang kita bagikan, ada 109 orang BLT. Untuk perkembangan ekonomi kita, saya mencoba, karena kita habis pelatihan kemarin dari Balai Latihan Makassar, yaitu wedang jahe. Alhamdulillah, ini pengemasan wedang jahe ini banyak pesan lewat online, baik dari kabupaten maupun dari provinsi, bahkan di luar dari provinsi kita, yaitu Kalimantan ada yang pesan. Tapi begitu masuk permasalahan COVID ini, melonjak tinggi harga jahe. Yang tadinya cuma 20.000 kita bisa kelola, sekarang sudah harganya 100.000 rupiah per kilo. Akhirnya kita melayani, di luar dari itu kita tidak mampu melayani. Karena saya kasih tahu bagaimana kita melayani komandan kalau harga 100.000 per kilo. Minta kira-kira harga berapa kemasannya kita mau kasih. Jadi tolong sabar dulu, nanti mudah-mudahan cepat selesai ini COVID, kita bisa membangun kembali medan jahe ini. Kemudian kita bangun lagi hidroponik, karena desa saya adalah desa kampung gizi. Saya bantu, karena saya ada 6 dusun, saya bagikan per dusun dana untuk membibitkan kebutuhan dapur untuk dibagikan kepada warga agar dia menanam, agar supaya situasi dapur insya Allah bisa tertutupi kalau dia tanam di pekarangannya. Makanya desa saya sangat selalu dikunjungi oleh provinsi karena itu tadi kampung gizi. Kemudian pengembangan selanjutnya karena belum cair dana, yaitu karena banyak peternakan sapi di sini, kita akan coba biogas. Saya sudah anggarkan, tinggal menunggu pencairan karena ini pencairan kedua saya lihat masih pencairan BLT, COVID. Akhirnya kita tunda dulu dan sambil menunggu ini, karena ini juga kalau ini kita bisa terrealisasi biogas, maka otomatis perekonomian juga peternakan, karena tidak dia beli lagi gas, karena langsung buka gas di rumahnya. Karena itulah makanya saya selalu perhatikan betul masyarakat saya, apa yang sangat-sangat mendesak untuk kebutuhan itu, itulah saya anggarkan ke sana. Karena saya tidak mau dana desa ini terbengkalai, tidak ada manfaatnya. Latar belakang saya adalah pemain olahraga. Makanya start saya pertama adalah semua lapangan olahraga ada di desa saya. Lapangan sepak bola terbaik, lapangan voli, futsal, tenis meja, lapangan bulu tangkis, semua ada di desa saya. Setiap ada kegiatan di kabupaten, selalu ditempatkan di desa saya. Karena fasilitas lengkap di desa saya. Itulah yang saya harapkan, petunjuk-petunjuk dari Balai Latihan agar supaya apa-apa yang bisa kita sumbangkan lagi untuk desa saya, karena saya sangat berterima kasih banyak kepada Balai Latihan yang mengunjungi desa saya kemarin, akhirnya ada usaha-usaha bisa bertambah di desa saya. Dan terakhir, saya akan buka kafe baca, karena saya juga sudah dapat penghargaan juara 3 perpustakaan, saya buka kafe baca, dan di sambil kafe baca juga wisata buah. Jadi lengkap semua di dalam, ada 1 hektar itu. Insya Allah akhir tahun ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik.
bisa saya undang balai latihan untuk menyaksikan waktu pembukaan nanti. Itulah harapan-harapan saya penyampaian kepada Bapak hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk selanjutnya agar supaya desa kami bisa berkembang seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik pemaparan dari Bapak Kadis, Kepala Desa, Kadis, Bapak Kepala Desa Mahahe. Sayang sekali waktu kita agak telat dimulai tadi dan menunggu juga jaringan yang bagus dari Desa Mahahe, sehingga kesempatan untuk berbincang lebih banyak sebagaimana yang kita inginkan bersama cukup terbatas. Ini waktu tersisa kita kurang 10 menit lagi, tetapi untuk kesempatan terakhir ini kami masih akan mengundang satu pertanyaan yang dari tadi mungkin sudah ada yang bersiap, yaitu Pak Andi Rizal ya, mungkin dari tadi sudah siap. Kami persilakan Pak Andi Rizal, mungkin agak dipersingkat saja. Disilakan Pak Andi. Terima kasih Bapak Moderator. Izin Kepala Balai, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rizal Kadir dari fungsional dari Balai Latihan Masyarakat Makassar. Pertama mungkin ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan materi kedua narasumber tadi. Kepada Ibu tadi, alhamdulillah melihat temanya, melihat tema materi kita yaitu meningkatkan ekonomi desa pasca pandemi Covid ya. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa betul di Kabupaten Parigi Motong sana Ibu Kadis sangat-sangat responsif melaksanakan kegiatan bagaimana meningkatkan usaha ekonomi di desa. Tadi banyak sekali dijelaskan berkaitan dengan pengoptimalan konveksi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tadi di narasumber dan banyak penanggap banyak berbicara tentang BUMDes. Nah, ada juga tadi penanggap melihat bagaimana sinergitas antara BUMDes dengan koperasi. Saya melihat bahwa bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ini bisa saja terjadi dan di regulasi-regulasi yang ada itu sudah sangat jelas bahwa sebagaimana dimasukkan bahwa pendirian BUMDes itu dimasukkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi desa dan pelayanan seterusnya. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan suatu unit kegiatan yang ada di desa yang tidak menutup kemungkinan bisa dikolaborasikan dengan BUMDes. Misalnya dalam hal tadi dalam Ibu Ira sudah bercerita tentang itu, saya mungkin ingin menyinggung sedikit bahwa sinergitas itu dimungkinkan berkaitan, kita tahu persis bahwa di Permendes 4 itu bahwa jenis usaha BUMDes itu, jenis kelompok usaha BUMDes itu ada salah satunya holding ya, kerjasama. Jadi dimungkinkan. Dalam hal ini mungkin dengan BUMDes di aspek permodalan dimungkinkan untuk itu. Dan tadi ada Ibu juga menyinggung bahwa unit usaha BUMDes itu dimungkinkan Bu, simpan pinjam. Jadi mungkin untuk itu dan modal-modal lain. Koperasi ketika dia butuh BUMDes, butuh modal, dia bisa bekerja sama dengan BUMDes ketika dia menjadi mungkin dia menjadi bagian atau salah satu unit usaha dari BUMDes itu. Kemudian aspek pemasaran, tadi Bu Ira sudah menjelaskan lebih jauh. Kemudian aspek pengembang usaha, karena BUMDes sangat memerlukan itu. Kemudian itu dari segi permodalan dimungkinkan bahwa modal dari BUMDes itu dimungkinkan salah satunya selain dari penyertaan modal, hibah dari swasta, bantuan pemerintah seterusnya. Salah satu poin di situ diatur adalah kerjasama dengan swasta, dalam hal ini mungkin kerjasama dengan koperasi. Kemudian sedikit tadi diizin mungkin Pak Parmin tadi menarik sebenarnya mungkin bisa jadi salah satu materi nanti di tamu desa berikutnya ini hasilnya Pak Parmin. Tapi di situ saya ingin tambahkan di pasal 7 Permendes 4 itu bahwa ada salah satu poin tadi yang disampaikan bahwa unit usaha BUMDes itu harus notaris berbadan hukum. Di Permendes 4 dijelaskan di pasal 7 itu satu BUMDes dapat membentuk unit usaha, kemudian di ayat 2-nya unit usaha BUMDes itu harus berbadan hukum. Di ayat 3 ada dalam hal unit usaha BUMDes itu tidak berbadan hukum, tidak melalui akta notaris, dimungkinkan membentuk unit usaha melalui musyawarah desa, sebagaimana dijelaskan di pasal 5 di atasnya. Jadi jelas sekali situ dimungkinkan. Jadi tidak mesti harus pakai berbadan hukum notaris itu unit usahanya, cukup melalui musyawarah desa saja, kemudian diperdeskan.
Itu untuk sekedar mungkin tambahan berkaitan itu. Kemudian Pak Desa tadi, Pak Desa Mohahe ya apa ya? Alhamdulillah tadi sudah jelas sekali bagaimana peningkatan usaha ekonominya melalui dia banyak berbicara tentang BUMDes, berbicara tentang prestasi yang telah disampaikan. Cuma mungkin saya ingin pencerahan sedikit dari Pak Desa bagaimana unit usaha BUMDes itu dikembangkan untuk dalam hal apa ya? Bagaimana kegiatan ekonomi di sana berkaitan dengan pada saat pandemi ini terjadi. Usaha-usaha apa yang dikembangkan berkaitan untuk pemulihan ekonomi, kemudian yang pemulihan ekonomi pasca pandemi. Karena pandemi COVID ini dampaknya ekonomi, sosial, kesehatan. Nah, ketika kita berbicara ekonominya, pada saat pandemi kemarin, saat ini mungkin ya masih ada bantuan BLT apa dan sebagainya, dan 3 bulan berikut ada bantuan lagi. Tapi kira-kira bagaimana ketika ke depannya pandemi ini berlangsung? Ada enggak aktivitas mungkin bisa di pemberdayaan di BUMDes itu? Karena tadi saya lihat BUMDesnya banyak berkaitan dengan percetakan, penyewaan tenda, biogas, kafe baca, dan sebagainya. Saya belum melihat unit usaha apa di situ di BUMDesnya Pak Desa yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, berkaitan dengan mungkin menghadapi situasi pandemi pasca ini nanti. Jadi mungkin kita sepakat Pak, kita berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Dan nah pertanyaannya ketika belum berakhir bagaimana kira-kira itu Pak? Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi Rijal dari PSM Balai Latihan Masyarakat Makassar yang telah memberikan ulasan terkait dengan materi yang kita bahas pada saat ini, baik dengan pemateri pertama maupun dengan Kepala Desa Mahahe. Mungkin sebelum ke Pak Desa, ada tambahan dari Ibu Ira? Silakan singkat, Bu. Ya, terima kasih. Terkait dengan yang tadi didiskusikan bersama dengan Ibu Kadis, tadi disampaikan bahwa apakah memungkinkan BUMDes memiliki simpan pinjam, apakah nanti tidak bertentangan dengan koperasi. Kalau berdasarkan yang kami ketahui, Ibu, bahwa unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes itu sangat memungkinkan karena kelembagaan BUMDes itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana di penjelasan pasal 87 penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di situ disebutkan bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Jadi jelas di situ di pasalnya sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, kenapa tidak dalam hal ini tidak begitu memerlukan izin dari OJK? Karena kan kelembagaan LKM untuk simpan pinjam kan harusnya mendapatkan izin dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, karena dianggap bahwa kelembagaan BUMDes di unit simpan pinjam itu tidak berdiri sendiri sama halnya dengan LKM. Karena unit simpan pinjamnya itu tergabung di dalam unit usaha di kelembagaan BUMDes itu sendiri. Jadi dalam hal ini kelembagaan BUMDes, dalam hal ini unit usaha itu tergabung di kelembagaan BUMDesnya. Jadi kelembagaan BUMDesnya yang dilihat. Jadi dalam hal ini tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demikian Ibu. Dan memang pada awal pembentukan BUMDes ini banyak yang menjadi pemikiran orang bahwa kenapa harus ada BUMDes, sudah ada koperasi. Karena secara garis besarnya itu terpisah antara memang BUMDes dan koperasi, karena dilihat dari potensi kalau BUMDes kewilayahan, termasuk dalam hal ini wilayah desa, bagaimana uang desa itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa, sementara untuk koperasi adalah ke anggotanya. Jadi tidak dalam hal ini tidak melihat kewilayahan. Demikian Ibu, terima kasih. Dan terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu Ibu Kadis Koperasi dan UKM. Ini ada sedikit pencerahan atau mungkin tambahan dari audiens kita, Ibu Ira, yang tadi mungkin ada keraguan dari Ibu tentang bagaimana sih simpan pinjam di BUMDes. Ternyata dari awal pendirian BUMDes itu ada memang dasarnya, Bu, walaupun itu dari sisi kelembagaan, bukan dari sisi unit usahanya tadi. Apa Ibu ada sedikit tanggapan ulang? Atau cukup, Bu? Bu Kadis? Cukup ya, Bu? Cukup ya?
Kajur, iya. Kalau informasi dari Ya, saya kira cukup ya. Ya, jadi mungkin sudah jelas ya bagi kita bahwa apa yang disampaikan tadi Ibu Ira dan Ibu Kadis sudah nyambung ya, sudah ketemu. Untuk selanjutnya kesempatan terakhir mungkin Pak Kades Mahahe, tolong diberikan tanggapan balik berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Andi Rijal, yaitu apa sih usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak desa dan utamanya BUMDes dalam kaitannya dengan pandemi COVID yang sementara ini masih berlangsung, Pak, atau mungkin masih akan berlangsung, mudah-mudahan tidak berlangsung lagi, tapi di tengah yang masih berlangsungnya ini dan kemungkinan masih akan berlanjut, kira-kira ada dari programnya Bapak mungkin atau BUMDes bagaimana memperkuat ekonomi di desanya Bapak. Disilakan Pak Kades. Ya, terima kasih banyak. Jadi kami sekarang ini membantu masyarakat yang pengusaha keripik. Kita bekerja sama dengan koperasi Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Tengah membuat rumah produksi. Kita dibantu rumah produksi. Disitulah kita kembangkan semua penghasil pisang di Desa Mahai, karena memang saya programkan pisang. Itu dibuat keripik dan dipasarkan keliling ke, baru menangani masalah provinsi Sulawesi Barat. Kita sudah keliling di lewat BUMDes tadi. Itulah untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian juga masalah bibit kebutuhan dapur. Itu juga untuk menanggulangi masalah COVID tadi, sekaligus pengembangan ekonomi desa. Karena desa kami kan sudah mengemas jahe. Nah, itu jadi semua desa wisma kita tanami jahe karena untuk menanggulangi masalah meningkatnya harga jahe. Itulah untuk menutupi masalah ekonomi di desa kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kades. Ya, mungkin waktu kita sudah semakin mepet ini, semakin mendekati akhir. Untuk dari apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan kali ini memang sangat menarik dan kita rasanya masih butuh waktu ya untuk membicarakan lebih jauh lagi, karena yang menyangkut perekonomian itu sangat menarik, apalagi kalau kita mendapatkan narasumber yang tepat. Di akhir pernyataan kepala desa tadi sangat menarik bahwa beliau ternyata sudah bekerja sama dengan dinas koperasi di wilayahnya, dan ini sangat nyambung dengan pemateri kita, di mana memang selalu dicari model-model kerjasama yang bagaimana yang bisa yang terbaik untuk mengembangkan desa itu antara dinas koperasi dan UKM dengan pihak desa, dalam hal ini mungkin BUMDes dan UKM yang ada di desa-desa. Saya sekali waktu kita cukup terbatas, untuk itu, untuk closing statement kami persilakan kepada Bapak Detrandos Sumardi MSI, Kepala Balai Latihan Masyarakat Makassar, untuk memberikan pernyataan di sesi terakhir ini. Silakan Bapak. Dari suara. Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Belum. Ya. Silakan Pak. Belum Pak, belum kedengaran Pak. Maaf Pak, belum kedengaran. Halo? Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kami mengikuti dari awal sampai akhir. Kebetulan tidak ada kegiatan. Diskusi yang sangat menarik, sangat dinamis. Jadi dalam hal ini saya sangat apresiasi kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Pak Rigi Motong, juga Bapak Desa yang tempo hari sempat mampir, pas hujan deras ya Bapak, dan juga ini tadi ada masukan dari Mas Parmin. Jadi pada kesempatan ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah dengan secara transparan, lugas menyampaikan apa yang berkembang di daerahnya masing-masing. Dan alhamdulillah ini di kedua lokasi narasumber tidak
begitu berdampak COVID-nya sehingga tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi. Tadi sudah banyak dibahas kolaborasi, masalah kooperasi dengan BUMDes dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa pesan. Yang pertama tadi ada masukan dari Pak dosen dari Bualemo mungkin, Pak Parmin. Itu mungkin penelitiannya kalau bisa mungkin agak diperluas sehingga nanti suatu waktu seperti tadi yang disampaikan Pak Andi Rizal, suatu waktu kita mungkin bisa diskusi di media ini supaya kami juga bisa memberikan masukan ke pusat. Kalau memang seperti itu ada masukan sehingga nanti ada saja kemungkinan saja kebijakan juga bisa direvisi. Yang berikutnya mungkin ke Pak Desa. Waktu saya berkunjung, ini tadi kan ada sedikit kesulitan masalah pasokan untuk jahe. Waktu saya berkunjung, kalau tidak salah ada 2 saran. Pertama kemasan, yang waktu itu kan besar ya. Saya waktu itu menyarankan bagaimana kalau kemasan itu kemasan sasetan untuk 1 cangkir. Nah, mungkin itu udah ini, jadi sehingga tingkat lakunya lebih mudah. Lalu yang kedua waktu itu memang masalah pasokan. Bisa tidak untuk di wilayah Bapak sendiri membudidayakan jahe itu sendiri sehingga atau desa-desa tetangga bekerja sama sehingga pasokan tidak menjadi sulit seperti yang terjadi sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya sudah habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Kadis, Pak Kades dan seluruh yang hadir di sini. Ada yang dari Karanganyar, dari ya semualah hampir seluruh Indonesia walaupun tidak terlalu banyak sudah terwakili. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Balai Latihan Makassar, Bapak Dr. Sumardi MS. Kita sudah sampai di penghujung acara untuk tamu desa episode ke-11 ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi di acara ini dan teristimewa kepada narasumber kita yaitu Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah dan kepada Bapak Kepala Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Kami ingatkan kepada para audiens dan sahabat desa bahwa acara ini masih dapat disaksikan ulang di channel YouTube kami, yaitu BLM Makassar Official. Jangan lupa di like dan di subscribe. Untuk informasi kepada teman-teman PSN, baik yang ada di Makassar maupun di luar BLM Makassar, kita akan ada kegiatan dan mungkin dengan ini juga berbentuk undangan bahwa pada hari Selasa nanti di mana kegiatan tamu desa kita untuk edisi ke-12 hari Selasa 2 Juni 2020 itu khusus akan membicarakan atau mengangkat tema tentang penulisan karya ilmiah bagi PSN. Tetapi untuk sahabat desa yang lain juga masih memungkinkan untuk bergabung. Tetapi karena akan terbatas pesertanya sehingga nanti akan ada informasi pendaftaran di awal atau sebelum kegiatan berlangsung. Demikian. Dan jangan lupa juga di follow up Instagram kami di BLM Makassar. Ya, terima kasih atas segala partisipasinya dan kami pembaca acara atas segala kekurangan mohon maaf dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.